Makanya pesan Rasulullah itu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak masuk seseorang di dalam surga kalau dia tidak memiliki iman. Wala tu'minu hatta tahabu, kata Nabi. Tidak termasuk beriman seseorang itu ketika mereka tidak saling mencintai. Saling mencintai artinya saling menjaga. Orang memiliki keburukan, kamu tutupi keburukan itu. Kenapa? Kamu pun memiliki aib. Kamu pun memiliki kekurangan. Maka pada dasarnya akhlak tanah atau sifatnya tanah yang harus kita hadirkan dalam diri kita ini. Karena kita yakin bahwa kita sepakat bahwa kita ini berasal dari tanah adalah ketika sudah tahu keburukannya orang, ketika sudah tahu kesalahannya orang, alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita tutupi kekurangan saudara-saudara kita. Para pemirsa TV One dimanapun berada, termasuk rezeki yang luar biasa itu adalah memiliki saudara yang Masya Allah selalu mengingatkan kita kebaikan. Salah satu nikmat yang besar itu adalah ketika memiliki saudara yang selalu mengajak, mengingatkan kita bagaimana sebaiknya kita sebagai manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berpesan-pesanlah kalian kepada kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian berpesan-pesan dengan keburukan. Makanya hal yang paling membuat kita bahagia pada dasarnya ketika kita memiliki saudara yang mengingatkan kita kebaikan. Suatu saat nanti, Bapak Ibu pemirsa TV One dimanapun berada, ada saatnya nanti kita duduk di depan rumah, kita berjalan di suatu tempat, tiba-tiba masuk waktu sholat, kita diingatkan, saudaraku, ayo sholat. Itu adalah saudara yang luar biasa. Saudaraku, ayo kita sholat. Saudaraku, ayo kita berbuat kebaikan. Tapi begitu banyak di antara kita, maaf, terkadang dipanggil untuk kebaikan. Apa yang dia bilang? Urus sudah dirimu, kau jangan urus saya. Itu kamu sudah sholat berapa lama sudah, kamu tidak sukses, kamu tidak begini, sedangkan saya tidak pernah sholat, saya tenang, saya tidak pernah sholat, saya bahagia. Saudaraku, sampaikan sama diri Anda, engkau tidak akan hebat seperti ini terus, engkau tidak akan pernah kuat seperti ini terus. Ada saatnya nanti engkau sakaratul maut. Orang ketika sakaratul maut tidak memiliki daya dan upaya, kecuali itu semua adalah pertolongan Allah. Allah memberikan ridha, Allah memberikan ampunan kepada kita. Ketika sewaktu kita sehat itu, senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka dalam kajian ulama sufi itu mengatakan, siapa yang mengingat Allah ketika dia hidup, maka Allah akan mengingat dia di waktu matinya. Coba bayangkan ketika kita sewaktu hidup mendengarkan nasihat saudara, ayo sholat, insya Allah, mari saudaraku kita bersama-sama. Toh jangan kita banyak bicara, sholat sudah kamu sudah lama sholat tapi hidupmu tidak tentram. Kamu sudah lama sholat, hidupmu masih begitu-begitu saja. Itu belum tentu. Makanya ketika orang sakaratul maut, Masya Allah, mereka sangat butuh, mereka sangat menginginkan bisikan saudaranya. Apa itu bisikan itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sehat, selalu mendengarkan nasihat saudara kita, itu akan mudah kita dengar. Itu kan mudah kita dengar. La ilaha illallah. Allah memudahkan kita mendengarkan bisikan saudara kita. Kenapa? Karena ketika kita sehat, kita mampu mendengarkan, kita selalu mendengarkan ajakan-ajakan kebaikan saudara-saudara kita. Tapi ketika hati kita di sini keras, tidak mendengarkan nasihat saudara kita, tidak mendengarkan ajakan-ajakan kebaikan saudara kita. Mohon maaf, ketika kalian sakaratul maut, jangan kalian bertanya jauh ke sana kemari. Kenapa saya tidak bisa mendengarkan nasihat saudaraku? Kenapa saya tidak bisa mendengarkan bisikan-bisikan saudaraku? Itu bisa jadi karena ketika kamu sehat, engkau tidak pernah mendengarkan juga nasihat-nasihat saudaramu. Maka ketika kamu sakaratul maut, Allah menutup pendengaranmu. Kenapa? Sebagaimana engkau tidak mendengarkan nasihat saudaramu ketika kalian sehat. Maka saudaraku yang saya hormati, sekali lagi saya katakan, tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan. Tidak ada pun manusia yang tidak memiliki kelebihan. Maka jadikan itu semua jembatan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya tanah yang harus kita aplikasikan. Ketika sudah tahu keburukan orang, ketika sudah tahu kesalahan orang, alangkah bijaknya kita sembunyikan kekurangan itu. Jangan sampai kekurangan saudara kita menyebar kemana-mana. Itu hal yang sangat tidak baik terjadi dalam hidup ini. Saudaraku, para pemirsa TV One dimanapun berada. Yang ketiga, akhlaknya tanah itu, sifatnya tanah adalah, tanah itu identik dengan ketawaduan. Di dalam kajian buku Sirah Nabawi Al-Barzanji itu,
Rasulullah orangnya tawadhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki rasa malu yang luar biasa dan orangnya tawadhu. Saudaraku, milikilah sifat ketawaduan ini. Ya, milikilah akhlak bagaimana akhlaknya tanah tawadhu ini. Hidup di dunia ini kita jangan membeda-bedakan menghadapi orang. Alangkah baiknya kesuksesan itu bisa kita raih dengan cara bagaimana? Dengan cara menghormati orang, memuliakan sesama. Jangan karena ada hartanya kita muliakan, tapi terkadang orang yang tidak memiliki harta kita hinakan. Mohon maaf, jangan gara-gara orang yang pangkatnya tinggi engkau muliakan, lalu orang yang tidak memiliki pangkat engkau hinakan. Jangan, Nabi tidak begitu saudaraku. Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan Sayyidina Ali pernah menyampaikan kepada anaknya Hasan Husain, wahai anakku Hasan Husain, sesungguhnya pada diri Rasulullah saya belum pernah bertemu seseorang yang akhlaknya bagus, yang tidak pernah berhenti senyum kecuali seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan bagaimana akhlaknya Nabi. Apalagi Anas bin Malik adalah orang yang pernah satu rumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Seandainya saya boleh bunuh diri, maka saya bunuh diri. Kenapa? Karena saya tidak sanggup berpisah dengan orang yang baik, yang selama saya tinggal, saya tidak pernah mendengarkan dia marah-marah. Saya tidak pernah mendengarkan dia membedakan orang. Maka ini sebuah hal yang juga mestinya kita jaga baik-baik, wahai saudaraku para pemirsa TV One dimanapun berada. Maka kembali lagi saya mengingatkan ketawaduan ini. Bahkan ada seorang sufi yang pernah berjalan di sebuah gurun pasir itu. Ketika dia berjalan, seiring berjalan, tiba-tiba dia melihat ada burung. Burung itu ternyata sementara luka dia punya sayap sebelah. Tiba-tiba seorang sufi ini mengatakan, saya mau melihat bagaimana Allah sayang kepada hambanya. Burung, seekor burung yang tidak bisa terbang, otomatis dia tidak bisa mencari makanan. Saya mau lihat.